Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yustajabu lah. Hadirin jamaah taklim Kamis siang Masjid Sari Asih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul, bersilaturahim, bermuwajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan talabun ilm. Kita lanjutkan bahasan taklim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Faslun, ini suatu pasal, wal hajru ala sittatin. Larangan membelanjakan harta atau larangan transaksi itu ada pada 6 orang. Ini yang kemarin belum selesai. As-sabi, anak kecil, wal majnuni, orang gila, was-safihil mubadziri limalihi. Alhamdulillah. Orang yang kurang akal, yang mubazirkan hartanya, wal muflisil ladir takabat hudduyunu, dan orang yang pailit, orang yang bangkrut, yang menanggung banyak hutang, wal maridi fi mazada ala thuluthi, orang yang sakit mengkhawatirkan dalam transaksi yang melebihi sepertiga asetnya, wal abdil ladzi lam yu'zan lahu fit tijarah, dan budak yang tidak diizinkan berdagang oleh tuannya. Wa tasarrufus sabi wal majnuni was safihi ghairu sahihin. Pembelanjaan anak-anak, orang gila dan yang kurang akal itu tidak sah. Wa tasarruful muflisi yasihu fi dhimmatihi duna a'yani malihi. Transaksi orang yang pailit sah yang sifatnya tanggungan, bukan pada hartanya yang sedang diakuisisi. Wa tasarruful maridi fi mazada ala thulusi mauqufun ala ijazatil warasati. Transaksinya orang yang sakit yang melebihi kadar sepertiga aset hartanya itu bergantung pada izin ahli warisnya. Wa tasarruful abdi yakunu fi dhimmatihi yutba'u bihi idza utiqa. Transaksinya budak tanpa seizin majikan tidak sah dan kemudian menjadi tanggung jawabnya sendiri, ditagih kepadanya kalau nanti dia sudah merdeka. Ada bab namanya hajru. Hajru itu adalah pembatasan atau penghentian. Ya. Artinya apa? Wewenang seseorang menggunakan hartanya dibatasi. Orang itu bisa memiliki harta, tapi belum tentu punya wewenang untuk menggunakan harta. Ya. Udah sempat kita bahas kemarin bahwa untuk boleh dia menggunakan harta, ada 3 syaratnya. Dia harus sudah baligh, dia akil, dia rasyid. Ya. Baligh itu cukup umur, ya. Akil itu berakal sehat, rasyid itu orang yang punya kecakapan finansial. Ya. Orang yang
ngerti lah finansial itu bagaimana. Itu yang disebut sebagai rasyid. Ya. Jadi memiliki dengan menggunakan itu beda. Anak kecil itu memiliki bisa memiliki. Ya. Ini udah sempat kita bahas pada Kamis yang lalu. Anak kecil itu punya hak memiliki. Contoh, anak kecil di persen pada waktu lebaran, uangnya milik dia. Sekali lagi ibu-ibu nggak usah dipakai uang anak-anaknya itu, ya nggak usah. Uangnya itu milik dia karena baginya untuk yang bersangkutan baginya. Nih buat kamu, buat kamu, buat kamu, buat kamu. Itu uangnya nggak boleh itu. Itu miliknya milik anak kecil, milik anak kecil ya. Boleh digunakan untuk kepentingan anak kecil itu bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau bukan kepentingan anaknya, jangan. Jangan dipakai emaknya beli skincare ya, jangan. Ya. Dipakai perawatan, duit lebaran anaknya itu ya. Atau contoh saya contohkan kemarin anak yang di persen sunat. Itu punya dia uangnya itu ya. Kalau kondangan ke bapaknya ya punya bapaknya. Kalau kondangan ke ibunya ya punya ibunya. Kalau ngasihnya ke anak ya punya anak itu, punya anak. Ya, disimpan boleh, nggak apa-apa. Sini nak, disimpan sama ibu, ya simpen. Ya. Tapi jangan kemudian, wah lumayan ini, ya bahaya itu, ya hati-hati. Ya. Lo berarti orang tua nggak boleh pakai haknya anak, boleh. Kalau nafkah boleh, boleh. Jadi begini, ada dulu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang tua itu dilaporin sama anaknya. Ada. Jadi ada anak tuh lapor sama Nabi. Nabi orang tua saya itu minta-minta terus. Kadang-kadang yang ngambil harta saya. Orang tua minta-minta terus. Akhirnya kemudian dipanggillah oleh Rasul orang tuanya. Apa benar ini ngambil harta punya anak bla bla bla. Akhirnya orang tuanya ngomong, waktu anak itu kecil, saya kasih dia uang tanpa pernah minta tuntutan apa-apa, nggak pernah minta balesan. Saya kasih nggak pakai perhitungan. Giliran dia udah dewasa, udah punya istri, mau ngasih aja harus apa? Musyawarah sama istrinya, bla 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 bla. Langsung Rasul bilang, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik ayahmu, milik orang tuamu. Itu konteksnya nafkah. Nafkah. Artinya begini, anak kecil belum mampu ngapa-ngapain, orang tua wajib nafkahin. Orang tuanya gantian, sudah tua renta, orang tuanya nggak punya harta, sudah tua renta, orang tuanya nggak bisa kerja, nggak punya harta, anak gantian wajib nafkahin. Lalu ibu masih punya harta ya nggak boleh. Wah kata Nabi boleh, ambil-ambil aja ini, nggak boleh. Yang boleh diambil itu kalau konteksnya nafkah, itu boleh. Termasuk mohon maaf ini, mungkin saya pernah ngejelasin, ibu-ibu pasti senang dengernya. Ya. Ibu-ibu itu boleh ngambil uang suami kalau kategorinya nafkah. Tapi ingat ya, itu berlakunya hanya untuk suami yang pelit, yang nggak ngasih nafkah dengan layak. Tuh, ya. Sebab pada waktu Hindun, mertuanya Nabi curhat tentang kelakuan Abu Sufyan. Inna Aba Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan tuh duitnya banyak, tapi perhitungan sama istri. Perhitungan. Ya. Akhirnya kata Rasul, ya sudah, khudhi ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf. Ambil sepantesnya, ambil itu. Ya. Jangan tadi ambil semuanya, begitu kan. Ujuk-ujuk uangnya soalnya, enggak ya. Jadi kalau yang kaitannya nafkah, boleh ngambil. Kalau bukan nafkah, enggak boleh. Ibu-ibu nemu duit di celana suami, mau cuci, ya balikin. 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 Itu bukan nafkah. Kalau nafkah boleh diambil. Tadi nggak ngasih uang belanja, alasannya habis. Ini ada duit, ambil aja kalau itu, nggak apa-apa. Kalau kaitannya nafkah, boleh ngambil. Tapi kalau kaitannya bukan nafkah, nggak boleh ngambil. Kita balik lagi. Anak kecil bisa punya harta? Bisa. Orang gila bisa punya harta? Bisa. Dia memiliki harta bisa, tapi menggunakan hartanya itu beda kasus.
Bedakan antara memiliki dengan menggunakan. Dia punya kewenangan memiliki, punya. Ini milik saya, punya. Tapi membelanjakan, menggunakan, nanti dibatasi. Jangan sampai ada anak kecil, umur misalnya 8 tahun, 9 tahun, anak-anak sekarang itu Masya Allah, senang sekali sama apa namanya game online. Game online itu ya kalau ngegamenya gratis. Tapi kalau pengen ngegamenya seru, dia kemudian beli item-item, top up game dia itu. Ya. Insya Allah, banyak orang yang ketika kemudian punya uang, orang tuanya nggak tahu anaknya itu apa namanya berangkat ke Alfa, ke Indomaret, ya orang tahunya beli es krim, nggak tahunya top up game 50.000, 100.000. Itu mohon maaf tidak sah, transaksinya tidak sah. Ya. Hati-hati ya, transaksinya tidak sah. Ya. Termasuk mohon maaf, saya sebetulnya nggak cocok beliin HP buat anak itu nggak cocok. Tapi karena kadang-kadang HP nyampur dengan orang tua juga bahaya. Ya. Ini pernah kejadian. Teman saya itu HP-nya dipakai sama anaknya. Kebetulan nyambung itu di Play Store-nya nyambung dengan kartu kredit, nyambung dengan macam-macam. Nyambung sama OVO, nyambung sama Dana, nyambung sama macam-macam e-wallet itu dompet digital nyambung. Satu waktu ngeluh sama saya. Wah, tagihan kartu kredit saya banyak amat ini. Gak ada yang pakai apa enggak? Enggak ada yang pakai kok. Saya lihat, saya tanya, nyambung nggak sama Play Store-nya? Nyambung. Coba cek. Pas dicek top up game semua itu. Ya anaknya berasa nggak bayar kan? Langsung aja klik pembayaran. Oh, dia berasa nggak bayar, duit bapaknya itu yang dipakai itu ya. Hati-hati. Ya. Jadi anak kecil itu hak memiliki punya, tapi hak menggunakan itu nanti dibatasi. Anak kecil boleh menggunakan harta sebatas kebutuhan yang sifatnya muhaqqarat, remeh-temeh ya. Seperti pernah saya bahas, maka anak kecil itu bisa dia beli permen, dia beli minuman, dia beli somai, dia beli bakso, nggak apa-apa. Kalau itu sah-sah saja. Patokannya muhaqqarat. Ya. Orang gila juga sama. Orang gila bisa punya harta. Bisa. Orang gila bisa punya harta. Jangan mentang-mentang saudaranya tuh ada yang mohon maaf, misalnya disabilitas, kemudian nggak dikasih harta. Ya kasih harta. Saya pernah itu dipanggil oleh satu keluarga. Keluarga itu perempuan 2, laki-laki 1. Mohon maaf yang laki-lakinya agak kurang. Lah kan kalau anak ini statusnya kan sama. Mestinya kan harta kemudian dibagi 4. Separuh milik anak laki, 1/4 masing-masing milik anak perempuan. Datang ke saya kemudian konsultasi waris. Ustaz ini kan saudara saya emang, loh, saya bilang yang gila kan orangnya. Kalau kebutuhannya kan nggak gila, enggak tuh ya. Tetap punya kebutuhan. Ya masa mentang-mentang gila nggak dikasih jatah? Ya ada makannya ada, dia butuh apa pakaian, dia butuh apa misalnya dia tinggal di rumah ya, bersihin rumahnya, kalau perlu apa namanya gaji pembantu. Bahkan saya bilang kalau tidak ada kecenderungan melukai orang lain, nggak galak, nikahin aja, nggak apa-apa. Yang penting calonnya mau, patokannya kan di situ, calonnya mau. Syaratnya tadi bukan orang gila yang kira-kira punya potensi melukai ya. Gila itu kan nanti macam-macam disabilitas mental itu kan. Ya. Disertasi saya soal disabilitas itu dan ternyata nanti ada grade-nya itu, ada levelnya itu. Ada yang masih bisa diajak komunikasi. Ada yang lost komunikasi tapi ibaratnya nggak buas. Ada orang yang galak nih. Kalau yang kira-kira masih bisa komunikasi, yang tahap-tahap ringan lah katakan begitu, nikahkan saja. Daripada ntar ujuk-ujuk masuk rumah orang ngambilin anak orang kan lebih bahaya lagi. Ya nikahkan saja nih. Hartanya pakai harta dia, hartanya harta dia ya. Jadi anak kecil bisa memiliki, orang gila bisa memiliki. Ada juga orang yang safih. Safih itu kalau zaman dulu disebutnya orang yang pandir ya. Orang yang agak kurang akal. Biasanya ada aja itu ya.
Ya kalau disebut baik, orangnya baik. Tapi kalau urusannya sama duit ini biasanya enggak, ya enggak teliti, ngitungnya agak kurang. Orang-orang yang semacam ini nanti berada dalam pengampuan, berada dalam perwalian. Anak kecil sampai kemudian dewasa baru pegang hartanya sendiri. Orang gila sampai waras baru pegang hartanya sendiri. Orang yang pandir sampai kira-kira ngerti uang baru boleh kemudian pegang hartanya sendiri. Tujuannya apa? Menjaga kemaslahatan biar tidak merugikan yang bersangkutan. Dan sampai transaksi sama orang pandir, dianya yang dirugikan. Transaksi sama orang gila, dianya yang dirugikan. Transaksi sama anak kecil, dianya yang dirugikan. Cuman sekarang ngeri kan? HP, orang cuman bisa pakai fingerprint doang bisa. Kalau fingerprint anaknya didaftarkan ya masuk itu. Bayar macam-macam bisa pakai QRIS doang gitu kan. Tetap harus perwalian. Gak bisa. Mohon maaf ibu-ibu yang misalnya punya toko, punya warung, punya apa. Kalau anak kecil yang kira-kira apalagi di bawah usia SMP, melakukan transaksi kok 100-200 ribu. Lebih baik, lebih aman ya orang tuanya. Atau kakaknya, abangnya siapa yang dewasa begitu ya. Nanti ada transaksinya orang yang pailit. Ya. Orang yang pailit itu siapa? Orang yang pailit itu adalah orang yang aset harta sama utangnya banyakkan hutang. Di masa Rasul kejadian, siapa? Sahabat Nabi namanya Muaz bin Jabal, itu pailit itu, ya. Bangkrut. Bismillah. Bangkrut itu bukan pengakuan orang, bukan. Bangkrut itu putusan pengadilan. Kalau di masa Rasul, bangkrut itu keputusannya Rasul di masa Rasul. Ya. Jadi caranya bagaimana? Caranya orang ngelapor kalau dia bangkrut, dia pailit, nanti ada pengadilan. Kalau sekarang pengadilan niaga, dicek asetnya, dicek pembukuannya, diaudit segala macam, memang hutangnya lebih besar daripada asetnya yang kira-kira memang tidak sehat, dinyatakan pailit. Kalau dinyatakan pailit, nanti barang-barangnya itu diakuisisi. Barangnya itu diawasi, nggak bisa dijual sama dia, nggak bisa. Karena kalau dijual nanti kesian, apa namanya, krediturnya kesian. Yang ngutangin dia ini kesian nanti. Ya. Maka nanti hartanya dijual, kemudian dihitung persentase hutangnya. Saya kasih contoh, misalnya saya bangkrut, punya utang sama 4 orang. Pada si A, katakanlah 500 juta, pada si B 200 juta, pada si C dan si D masing-masing 150 juta. Utang saya 1 miliar. Harta saya ternyata hanya 100 juta. Ini nggak bisa langsung, oh ini punya gua nih kan 100. Enggak, dihitung persentase, rasionya berapa. Oh dia utangnya 500 juta, separuh utang itu milik dia. Maka asetnya sekarang yang baru ada 100 juta, ya 50 punya dia. Dihitung rasionya. Orang yang pailit. Orang yang sakit atau orang yang tua renta. Tuh. Ya. Kalau dalam bahasa kitab disebut al-maradul mukhawaf. Sakit yang dikhawatirkan memang ya mohon maaf meninggal begitu. Orang yang sudah tua renta, yang sudah tidak bisa berpikir secara sehat misalnya tuh. Kemarin saya contohin, jangan sampai orang udah tua umur 80 lebih nikah lagi, istrinya minta beliin macem-macem. Nah ini nanti tetap harus ngikut ahli warisnya. Ya. Maka tadi saya bilang itu bahasa mohon maaf pengeretan. Kalau pakai fikih itu nggak ada. Wah ini pengeretan ini, wah ini nggak ada. Kenapa kalau pakai fikih tidak ada? Karena kalau pakai fikih nanti dilihat orang itu masih sehat atau tidak. Kalau sehat harta yang mutlak punya dia. Mohon maaf, misalnya orangnya masih sehat,
anak-anaknya protes ya nggak bisa. Duit gua yang nyari, lu ngapain pakai ngelarang-larang? Nggak bisa. Duit kan duit. Tapi nanti saya dapat apa? Ya urusan kamu nanti dapat apa. Orang saya belum meninggal kok. Udah minta-minta dapat apa gitu kan. Beda kalau orang tua udah sakit-sakitan. Orang tua sudah tidak bisa berpikir dengan sehat. Kalau begini, maksimal yang bisa digunakan orang tua itu sepertiga aset. Itu maksimal. Lebih dari sepertiga nggak bisa. Nggak bisa. Yang terakhir hamba saya. Hamba saya sekarang sudah tidak ada ya. Jadi tujuannya apa sih pembatasan itu? Menyelamatkan harta kekayaan agar tidak rusak, tidak pindah pemilikan sebelum waktu yang tepat. Orang meninggal, punya anak yatim. Anak kecil kan sudah bisa memiliki harta. Hak warisnya punya dia. Tapi dia tidak bisa menggunakan ini, nggak bisa. Jangan sampai dapat waris banyak, giliran orangnya udah gede, hartanya habis. Jangan sampai. Jadi hartanya dikelola oleh wali yang adil. Jangan sampai nanti dikelola sama wali, walinya yang menggelapkan harta. Ya jangan sampai ya. Sama juga tadi orang yang cacat mental, orang yang gila, orang yang kurang akal, tujuannya supaya tidak hilang hartanya, tidak merugikan dirinya. Tapi nanti ada, kalau orang yang bangkrut itu tujuannya dibatasi bukan buat dia, tujuannya buat orang lain. Jangan sampai orang lain itu dirugikan. Salah, mohon maaf. Datang. Wah, ini rumah berapa ini? Murah aja dijual. Berapa? 1,5 miliar. Oke ya. Pembayaran nanti ya. Bulan depan. Deal dulu. Udah deal apa segala macam sah jual beli. Begitu selesai jual beli, baru dikabarin sama orang. Dia kamu nggak tahu. Dia itu bangkrut loh. Justru rumahnya lagi disita gitu kan. Waduh. Lah dia mau bayar 2 bulan lagi nih gimana? Yang ada hartanya. Jadi orang yang bangkrut itu diumumkan oleh putusan pengadilan tujuannya supaya dia nggak bisa transaksi pakai hartanya. Nggak bisa. Karena hartanya sudah diakuisisi pemerintah, nanti dilelang, dibayarkan kepada pihak pemberi hutangan. Dia boleh transaksi, tapi syaratnya transaksi hutang yang diketahui kedua belah pihak. Saya lagi bangkrut loh, harta saya semua disita. Tapi saya kalau beli ini beli ngutang. Kalau ente percaya saya boleh. Percaya, ya nggak masalah. Termasuk mohon maaf, orang yang bangkrut itu kan diumumkan pengadilan. Kalau nanti dia pengen nikah ngelamar, orang juga bisa nolak. Bisa. Tuh. Lah kamu aja lagi bangkrut kok. Gimana nanti apa nafkahin anak saya supaya tidak saling merugikan. Tapi kalau sudah tahu calon mantunya bangkrut masih ridho, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Saya nggak peduli dengan kebangkrutan kamu. Ya udah saya, itu nggak apa-apa. Jangan sampai udah apa, udah nikah gede-gedean baru kemudian tahu, wah ditipu kita orang bangkrut ternyata ini ya. Jadi untuk memproteksi hak-hak para kreditur, Islam itu mempilotkan pengadilan menerbitkan keputusan tindakan orang itu kekayaannya dinyatakan batal demi hukum ya. Jadi ada 3 macam, ada 2 macam. Ada yang demi kepentingan pemilik harta, ada yang demi kepentingan kreditur ya. Oke, sebelum saya lanjutin, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi saya dengar orang gila boleh dinikahkan. Kalau dia sendiri tidak mengerti tanggung jawabnya sebagai suami itu bagaimana? Lalu tadi kalau orang tua sakit hanya boleh menggunakan sepertiga. Jika memang memerlukan biaya yang lebih besar, lebih dari sepertiga, bagaimana? Penjelasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama,
Tadi orang gila boleh dinikahkan. Tadi saya sebut 2 syarat. Syarat yang pertama, bukan orang gila yang berpotensi mencelakakan orang lain, bukan. Dan yang kedua, calonnya ridho. Tuh, ya. Jadi itu mah hitung-hitung ngurusin aja lah gitu, udah ngurusin aja ya. Ya, orang gilanya punya harta otomatis. Karena nanti yang apa? Yang ngasih mas kawin walinya, yang ngasih nafkah juga walinya. Semua kebutuhan terkait tanggung jawab nafkah, terkait tanggung jawab mas kawin, mahar dan segala macam menjadi tanggung jawab wali. Wali ngambilnya dari mana? Wali ngambil dari hartanya orang gila itu. Nggak ada masalah. Tahu buktinya, mohon maaf, yang gila menikah, anaknya juga banyak kok. Tuh, ya. Ya. Jadi nggak ada masalah. Yang penting tadi tanggung jawab finansialnya diwakili oleh wali yang tanggung jawab. Kedua, calonnya memang ridho. Itu nggak masalah ya. Jadi dengan 2 syarat itu ya. Ustaz, kalau kan suka ada tuh yang dijodoh-jodohin, ternyata si pihak laki-lakinya ini menyembunyikan keterbelakangan ini ya kondisi mentalnya dinikahkan gitu. Itu bagaimana Ustaz? Kalau kasusnya begitu, nanti ada namanya fasakh. Fasakh itu batal nikah, bukan cerai. Kalau cerai mohon maaf belum digauli, nanti pihak laki-laki bisa minta separuh mas kawin. Bisa. Kalau belum digauli ya, fanisfu ma faradtum. Illa ayya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Ya. Tapi kalau batal nikah nanti itu kesalahan di pihak siapa? Kesalahan di pihak laki-laki. Itu nanti mas kawin jadi tetap milik yang perempuan. Kenapa begitu? Karena pihak laki-lakinya tidak jujur kalau memang dia punya kekurangan mental. Tapi ingat, ngajuin pembatalan itu begitu ngerti itu. Ini kok dari mulai akad nikah sampai malam pertama senyumnya nggak habis-habis. Senyum aja gitu kan. Wah bahaya ini gitu kan. Nggak ada apa-apa kok senyum begitu kan. Kemudian tanya ke pihak yang ngerti. Loh itu kan masih dalam pengobatan belum selesai itu misalnya. Nah itu ketika tahu harus langsung ngajukan batal. Jangan sampai udah tahu masih lanjut, masih terus, giliran dapat 2 bulan, saya minta batal nikah, saya ditipu. Lo ditipu itu malam pertama sudah tahu kok ya. Jadi itu namanya fasakh, batal boleh, nggak apa-apa. Itu bukan hanya yang kaitannya gila, apapun penyakit yang tidak bisa menimbulkan keharmonisan suami istri, boleh batal nikah, boleh. Misalnya mohon maaf disebutin gila, disebutin penyakit yang kira-kira kalau zaman dulu tuh nyebutnya kusta. Mohon maaf, penyakit-penyakit seksual. Ya. Misalnya mohon maaf, laki-lakinya lemah misalnya, impoten. Atau yang perempuannya punya apa itu ya, vaginasmus itu yang apa namanya, ada halangan dalam vaginanya itu kemudian boleh pihak pasangan ngajukan beda, batal nikah dengan cerai itu beda. Meskipun belum digauli, kalau akadnya cerai, nanti disebutnya janda. Karena sudah pernah nih nikah. Tapi kalau batal nikah, dia nggak disebut janda. Karena nikahnya batal demi hukum. Batal, bedain. Jadi kalau ngajuin, jangan ngajuin cerai. Udah saya pisah aja. Kalau pisah itu nanti mas kawin diambil lagi separuh. Tuh. Supaya mas kawin diambil utuh ya ngajuin batal nikah itu secara fikih boleh. Karena prinsipnya tidak boleh ada yang ditutup-tutupi antara 2 pasangan tuh nggak boleh. Ya, jadi nggak masalah orang gila menikah. Tadi saya bilang calonnya ridho sudah tahu sejak awal ya oke. Tadi pertanyaan yang keduanya apa? Saya lupa. Orang tua sakit-sakitan yang disebut sebagai penggunaan maksimal sepertiga harta itu yang kaitannya dengan pembelajaran. Kalau kaitannya dengan pengobatan, semua dihabisin juga nggak apa-apa, emang duit-duit dia gitu kan.
Jangan sampai orang tua sakit-sakitan, kemudian anak nahan. Jangan nih, ntar kalau dibawa ke rumah sakit habis, kita nggak ada anak boleh kalau ini. Yang tidak boleh tuh kayak kasus tadi, udah tua tiba-tiba mau nikah lagi, calonnya minta mas kawin rumah, nggak bisa, itu nggak boleh itu ya. Maksimal sepertiga harta, kaitannya dengan pembelanjaan. Tapi kalau kaitannya dengan keperluan, ya nggak masalah. Orang misalnya udah tua, kemudian sakit-sakitan parah, dibawa ke rumah sakit, menghabiskan seluruh hartanya. Ya nggak apa-apa orang harta-harta dia itu ya. Jadi jangan anak salah paham, orang tua nggak dibawa ke rumah sakit, takut dia ntar nggak dapat warisan. Itu bahaya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya silakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya tentang waris ya Pak Ustadz. Pak Ustadz misalnya gini, saya itu punya anak 4. Nah terus anak pertama beli rumah nggak saya bantu. Anak kedua juga nggak saya bantu beli rumah. Terus anak yang ketiga itu beli rumah saya bantu. Tapi itu saya anggap itu waris. Nanti kalau misalnya saya atau suami saya meninggal, kamu nggak boleh minta harta yang punya mama sama papanya. Itu gimana Pak Ustadz? Boleh nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu kalau dianggap waris nggak bisa. Karena belum meninggal. Belum. Yang bisa dilakukan adalah hibah. Cuma hibah itu tidak menghalangi hak waris. Tidak. Hibah itu tidak menghalangi hak waris. Tidak. Ya. Jadi nggak bisa nanti anak pertama kedua ngomong, kamu kan dikasih sama ibu, kamu nggak usah minta-minta. Ya. Kecuali kalau memang mau, sifatnya nanti jangan hibah. Sifatnya pinjaman. Nih mama bantu nih ya, tapi sifatnya hutang. Artinya apa? Nanti itu dihitung tetap nilai kekayaan dari ibu atau bapaknya. Jadi ketika nanti bagi waris, udah daripada repot-repot, bagian kamu mah ya rumah itu saja misalnya, itu bisa dipakai begitu bisa. Tapi kalau dalam undang-undang positif, kan begini, hibah itu sebetulnya suka-suka orang tua, hibah itu. Ibu ini punya anak banyak, yang ibu sayangi itu belum tentu semuanya, belum tentu. Ada anak itu yang ngeselin banget, ada itu. Ini anak sih kalau datang nggak pernah bawa apa-apa, kalau pulang ngabisin yang ada di rumah, ada itu, ya ngabisin. Tiap datang ke rumah nggak bawa kabar gembira begitu, nggak ya. Tapi ada anak yang kemudian ibu itu, Masya Allah, ibu andalin banget. Hati-hati, mohon maaf, jangan sampai punya perlakuan berbeda sama anak. Cukup kisah Nabi Yusuf itu jadi ibrah kita bersama. Cukup. Nabi Yusuf itu ya paling soleh, ya paling cakep, ya paling ganteng, paling nurut. Tapi diperlakukan berbeda itu konflik saudara itu, mohon maaf, lebih panjang urusannya, lebih panjang ya. Hibah itu suka-suka ibu, hibah. Tapi seringkali Nabi menolak orang yang hibahnya nggak adil. Ada orang tua bawa anak, kemudian ngomong sama Nabi, Nabi saksikan, budak saya kasihkan sama anak. Nabi tanya sama dia, semua anakmu dikasih budak apa enggak? Enggak Nabi, saya nggak mau ikut nyaksiin, nggak mau. Jangan sampai nanti jadi peluang konflik, jangan sampai itu ya. Makanya kemudian hibah orang tua terhadap anak itu ya kalau bisa sama. Saya itu laki-laki bertiga semua dikasih hibah waktu hidup sama 25 gram. Buat orang tua bantuin akad nikah. Kamu mau ngasih calon istrimu berapa terserah kamu. Pokoknya ibu ngasih hibahnya sama. Abangmu 25 gram, kamu 25, adikmu 25 gram juga sama. Saya dibeliin motor sama orang tua itu harganya kalau pakai emas sama dengan motornya abang saya, sama dengan motornya adik saya, sama. Nggak mau dibeda-bedain. Ya.
Nah, tapi kalau misalnya tadi, loh, tapi kalau anak pertama, kedua kan memang mampu, anak ketiga ini belum mampu. Kalau memang pengen ngasih total, itu dengan ridhonya abang-abangnya. Insya Allah, kalau memang kita ngedidiknya adil setara, anak itu nggak konflik. Adikmu kesian itu, bla bla bla. Kalau ibu mau bantu gimana? Ya nggak apa-apa, silakan. Ya sudah, nanti nggak dihitung waris, ya dihitung hibah. Kalau masih pengen nanti nggak boleh dapat warisan, caranya itu dihitung sebagai hutang. Yang artinya nanti akan dihitung total aset orang tua semua. Cuma dalam hukum positif, dalam KHI itu, orang tua yang memberikan hibah, tanpa izin kepada anak-anaknya yang lain, maka hibah itu dapat diperhitungkan sebagai waris. Bukan langsung jadi waris. Kalau ke pengadilan, dapat diperhitungkan sebagai waris. Undang-undang positifnya begitu. Tapi kalau secara agama tidak. Ya kalau hibah, kalau waris ya waris. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya silakan Pak Haji. Oke. Wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris, tidak boleh. Wasiat itu dua macam. Ada wasiat itu pesan yang sifatnya harta, ada wasiat itu pesan yang bukan sifatnya harta, bukan. Jadi kalau wasiat itu nggak bisa dipakainya sekarang, nggak bisa. Kalau wasiat itu nanti dipakainya kalau sudah meninggal dunia. Maka nanti ada namanya wasiat hibah. Ada. Wasiat hibah itu menjadi milik anak kalau orang tuanya sudah meninggal dunia. Ini kadang-kadang soal waris memang panjang, maka ada beberapa cara. Ada yang di model wasiat tapi bukan wasiat harta, namanya wasiat hibah. Kalau wasiat hibah itu biasanya dipakai kepada keluarga yang bukan ahli waris. Yang paling aman ini, bapak ibu punya cucu yatim, yang anaknya bapak ibu udah meninggal dunia. Saya punya cucu saya yatim misalnya. Ya. Itu nanti kalau kakeknya meninggal, cucunya kan nggak dapat apa-apa itu, nggak dapat, karena masih ada anak tuh. Maka kita kasih wasiat, ini bagian cucu saya sekian, karena cucunya kalau anaknya ada yang laki, cucu nggak bakal dapat. Tapi kalau anaknya anak perempuan, cucu laki-laki masih ada kemungkinan dapat. Tapi ingat, kalau cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris, bukan. Ibu punya anak perempuan ibu punya anak, cucu dari jalur perempuan itu bukan ahli waris. Maka kalau anak ibu sudah meninggal terlebih dahulu, untuk mengamankan supaya si cucu tidak terbengkalai, orang tua bisa wasiat sama anaknya, nanti tolong ya, ponakan dijaga-jaga ya. Iya, tenang aja. Ya nanti giliran meninggal nggak dijagain itu, nggak dikasih uang. Maka yang paling aman wasiat, itu wasiat ya. Jadi bedanya wasiat dengan waris itu, kalau wasiat itu bukan kepada ahli waris. Bisa wasiat kepada ahli waris, tapi sepersetujuan ahli waris semua. Bisa. Kalau pengen wasiat buat satu orang, misalnya begini, punya anak 5. Yang satu orang itu, Masya Allah, satu orang itu kebetulan memang aktif. Nah orang tuanya ngomong, ini anak yang satu ini yang ngajar juga, yang ngimamin juga, apa juga. Jadi saya wasiat tanah yang di sono, wakaf jadi musola yang ngurusi adikmu yang ini. Itu bisa. Ya. Atau wasiat langsung kepada ahli waris, tapi sepersetujuan ahli waris semua boleh. Jadi nggak boleh wasiat tanpa izin ahli waris, itu nggak boleh begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, misalnya kita punya cucu dari jalur anak laki-laki. Ya. Cucu dari anak laki-laki itu ahli waris. Cucunya perempuan, tapi anak kita laki-laki yang sudah meninggal. Cucu perempuan dari jalur anak laki-laki itu ahli waris. Tapi dia akan dapat atau tidak tergantung paman dan bibinya masih ada apa enggak. Saya kasih contoh.
Ternyata ada punya paman. Kalau punya paman, maka nggak bakal dapet. Cucu nggak bakal dapet. Kalau paman nggak ada, adanya bibi. Tuh, adanya kalau bibinya lebih dari satu, ada kemungkinan nggak dapet. Ya. Kalau bibinya cuma satu, ibu punya 2 anak, laki perempuan, yang laki meninggal dulu, adiknya perempuan masih ada. Ini bibi dan ponakan masih bisa dapat warisan, yang anak dapat 1/2, yang cucu dapat 1/6. Tuh. Tapi syaratnya ya, kalau cucu perempuan dia nggak punya paman. Kalau punya paman nggak dapat waris. Bibinya kalau bisa jangan lebih dari 1 kalau bisa. Kalau lebih dari 1 berpotensi nggak bisa dapat, bisa nggak dapat maksudnya. Kalau bibinya cuma 1 pasti dapat. Karena anak perempuan dapat 1/2, cucu perempuan dapat 1/6. Tapi kalau bibinya dia lebih dari 1, anak perempuan saja sudah 2/3. 2/3 itu 1/2 tambah 1/6. Kan gitu, 2/3 itu. Ya. Jadi jangan ada paman deh. Kalau paman udah loss itu, nggak bakal dapat begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Assalamualaikum, Tat mau nanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya 4 bersaudara, orang tua sudah meninggal semua. Ini sudah 4 tahun ya, warisan itu belum dibagi. Alasannya itu apa ya? Saudara saya itu, adik saya itu kalau di ini ya mau dibicarain sama-sama gitu, dia alasannya sibuk sampai 4 tahun Tat gitu. Terus adik saya yang laki-laki itu satu-satunya ada laki ya, itu udah meninggal, tapi punya anak 2. Itu gimana tuh Tat? Sedangkan surat-surat rumah tuh adik saya itu yang nguasain. Oke, baik. Tapi rumah karena rumah itu kan dijadiin gudang tuh sama adik saya, jadi barang-barang dia itu di rumah orang tua gitu ya. Jadi saya untuk menyelamatkan rumah itu nggak rusak, saya isi lah gitu buat bersih-bersih gitu. Itu gimana solusinya, Tat? Solusinya ya mediasi, kumpul Iya. keluarga. Jadi kalau sibuk sampai 4 tahun itu ya lucu sebetulnya. Kalau sibuk itu seminggu lah, direpot terus gitu sibuk kan. Ya, jadi patokannya satu begini, adik yang sudah meninggal, meninggalnya sama orang tua duluan mana? Itu duluan pertama bapak saya yang meninggal, terus adik saya, terus ibu saya. Oke, berarti adik yang sudah meninggal itu masih dapat warisan dari jatah bapak, kan gitu. Iya. Bapaknya kan punya harta, adik itu masih dihitung. Semua saudara berapa tuh? 4. Laki-lakinya berapa? 1. Laki-lakinya 1, perempuannya 3. Oke, berarti ibu itu waktu ayah meninggal, ibu dapat 1/8. Sisanya 7/8 dibagi berempat. Dibagi berempat itu anak laki-laki bagiannya 2, anak laki-laki bagiannya 2, anak perempuan yang 3 itu bagiannya 1. Jadi 5 tuh ya. Jadi 7/8 dibagi 5, dibagi 5 itu. Warisan tuh kalau bisa jangan sampai dibaginya terlalu lama. Iya, makanya. Karena nanti ahli warisnya udah meninggal juga bercabang-cabang nanti jadinya itu repot ya. Iya. Kalau saya biasanya, kalau di keluarga saya itu, di Polres itu di angka 40 hari. Ibu saya meninggal, malam 40, kita ngobrol semua anak-anak sama orang tua, malam 41 dibagi-bagi, malam 42, abah saya nikah lagi, udah. Jadi udah selesai itu urusannya sama, ya. Jadi patokannya di situ. Kalau terlalu lama nanti, jadi kalau ditanya, adik yang sudah meninggal perempuan kan, dia punya anak. Laki. Yang menguasain perempuan apa yang laki? Yang menguasai perempuan. Oh, yang perempuan. Ya, adik yang udah meninggal itu justru yang bagiannya paling banyak. Iya. Karena dia laki-laki. Nanti bagiannya dia diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Istri dan anak-anaknya. Itu sebenarnya saya minta dijual itu buat modal dia gitu. Ya, jadi yang paling aman sebetulnya itu bukan datang ke ustadz, datang kemana, tapi datang ke keluarga yang paling dituakan. Udah Tat, udah. Tapi kayaknya nggak ada yang ini yang berani sama adik saya itu. Oh gitu. Karena faktor kali ya.
Ya baik ya, kalau itu penyelesaiannya tetap antar keluarga Gimana ya? sampai sengketa-sengketa ujung-ujungnya pengadilan itu ya. Iya. Ujung-ujungnya pengadilan. Ya silakan. Ajeng. Tadi ngomong, bilang gini ya, satu juga. Ya. Tapi ke dalamnya itu apa itu kan. Jadi waktu tahunnya itu malam pertama itu ketemu. Iya. Jadi Ini yang laki atau perempuan, Pak? yang perempuannya. Yang perempuan. Oke. Nah, ya seperti biasa, yang mau nikah gitu kan, tadi kan. Ya. Itu tidak ada. Begitu dia tahu pertanyaan saya, nah ini gimana, apa ini jadi batal nikah atau enggak, karena ini kelainan dari perempuan yang disembunyikan, bukan dia tidak tahu juga perempuan ini sebetulnya. Oke. Cuma dia tidak sadar bahwa dia tidak punya alat kelamin sampai ke atas. Oke, baik ya. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi itu bisa ngajukan, jadi tinggal begini. Apakah pihak pasangannya rela atau tidak menerima kekurangan pasangannya? Kalau dalam fikih itu nanti disebut ada namanya ar-radku wal qarn. Mohon maaf, ada perempuan itu yang kalau dalam fikih disebut kasusnya itu buntu. Tidak bisa dimasuki. Kalau dalam fikih itu bahasanya ada buntu tulang, ada buntu daging, begitu. Jadi suami memang tidak akan mendapatkan kepuasan hubungan, tidak akan. Itu nanti suami berhak mengajukan batal nikah. Berhak. Kalau kesalahannya dari pihak yang perempuan, meskipun dia nggak tahu kan, dari pihak yang perempuan, itu nanti ya tadi batal nikah dan mas kawin itu diambil sama yang laki-laki, diambil balik. Itu batal nikah ya. Batal nikah itu sebetulnya adalah langkah terakhir. Ya kalau emang ridho mau dampingi pengobatan atau gimana silakan ya. Tapi kalau dibiarkan berlarut, nanti hak batal nikahnya sudah tidak ada. Hak batal itu begitu mengetahui. Namanya fashun nikah. Itu hak batal nikah ya. Jadi kalau memang mau dampingi bersama pengobatan ya silakan. Kalau dari awal milih selesai sampai situ, itu fashun nikah namanya. Fashun nikah. Bisa, nggak apa-apa. Ya, silakan. Ya. Oke. Ya, itu namanya bukan warisan, tapi kesepakatan namanya. Ya. Boleh, nggak apa-apa. Justru itu yang terbaik. Kalau ditanya yang terbaik, mana yang bikin orang sepakat dan bikin orang rela? Biasanya, mohon maaf, manusia itu pengen dapatnya banyak biasanya. Karena pengen dapatnya banyak, konflik sama saudara pun siap dia. Biasanya kan gitu ya. Tapi kalau ternyata dengan hati baiknya dia, ya sudah, kita sama-sama bersaudara, kita bagi berdasarkan kesepakatan, silakan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Tapi namanya bukan waris, itu namanya bagi kesepakatan, ya bukan waris. Tapi nggak apa-apa, itu yang lebih baik malah ya. Dengan syarat satu ya, syaratnya ahli waris yang asli tahu bagiannya, tahu bagian. Misalnya contoh begini, kan ada paman, mestinya kalau ada paman, cucu kan nggak dapat. Pamannya dikasih tahu, kamu kalau pakai waris Islam, kamu dapat 70 juta. Tapi kalau pengen bagi buat ponakan kamu ini, kamu dapatnya cuma 45 juta. Kamu milih 45 bagi rata, ridho semuanya, apa milih ngambil hak kamu 70? Kalau dia mikir, ya sudahlah, paling harta itu yang nggak lama juga hilang. Saya sepakat bagi sama-sama saja, 45 juta nggak apa-apa. Ini alhamdulillah, ini yang lebih baik ini. Tapi jangan sampai orang bagi rata, nggak tahu bagian aslinya. Kemarin gimana warisan itu? Ya bagi semua dah, biar enak tuh. Ente dapatnya berapa? Dapat sekian. Emang tirkahnya berapa? Tirkah sekian. Loh kok bisa? Mestinya kamu dapat 70. Lah kok abang nggak ngomong ya? Nah ini bikin ribut nih. Jadi kalau mau pakai sepakatan,
kasih tahu dulu bagian aslinya, kasih tahu tuh. Ya. Ya. Kalau saya biasanya begitu, jadi saya diminta datang begini, saya jelaskan, ini saya bagi secara faraid sekian. Kalau pengen bagi rata silakan, silakan. Tapi patokannya begitu, ya. Biasanya ya kalau misalnya mohon maaf nggak punya konflik, sepakat bagi rata itu, mudah itu. Saya biasanya ngasih masukan, ya bagi rata itu enak lah, harta juga bukan kita boleh beli, bukan boleh apa kan. Ibarat kata itu iseng-iseng berhadiah dapat gitu kan, ibaratkan. Sekarang dibagi alhamdulillah begitu kan. Tapi nggak semua orang mau itu Bu, nggak semua orang mau. Jadi patokannya kasih tahu dulu bagian aslinya, kalau ridho nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini saya anggap selesai ya, karena konteksnya sebetulnya juga sama, ya, konteksnya sama. Ya. Ini pernah ada kasus, ya, di masa Rasul, orang yang mohon maaf itu cacat mental. Ada. Ya orangnya udah dewasa, udah besar, tapi kemampuan berpikirnya itu lemah. Tuh. Ada sahabat itu yang namanya Habban ibnu Mungkid. Ya. Ada yang nyebut namanya Habban bin Mungkid, ada yang nyebut namanya Mungkid bin Habban. Wallahu alam bisawab yang benar yang mana ya. Tapi yang populer Habban bin Mungkid. Ini dulunya saudagar sukses. Pedagang hebat. Ikut perang sama Rasul, luka kena bagian selaput otaknya. Akhirnya mikirnya rada lemot habis itu ya, mikirnya agak susah. Tapi meskipun mikirnya susah, karena hobinya dagang, nggak pengen ninggalin dagang. Padahal kalau dagang rugi terus, karena ditipu kalau dagang itu. Tapi ya kekeh namanya hobinya dagang, ya tetap pengennya dagang. Ini kan repot. Ya. Maka kemudian anak-anaknya datang kepada Rasul, minta sama Rasul, Rasul, kalau bisa ayah saya larang jualan aja. Untungnya nggak dapet, cuman bikin capek doang. Akhirnya dipanggil sama Rasul, Habban, anak-anakmu ini mengeluhkan kondisi kamu, bla 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 bla. Tapi orangnya kekeh, ngotot. Nabi Allah, la asmir anil bai'. Rasul, pokoknya saya nggak bisa aja kalau nggak dagang mah. Saya mah harus dagang. Kalau nggak dagang nanti stres. Masalahnya dagangnya rugi, anaknya yang stres, gitu kan tuh. Kalau dia dagang, anaknya. Kalau dia nggak dagang, dia yang stres begitu. Nabi kasih jalan tengah, kata Nabi, kamu kan sering ketipu. Nanti kalau transaksi, bilang, kamu jangan tipu-tipu saya ya. Kalau tipu-tipu transaksinya tidak sah. Idza bay'ata faqul la khilabah. Kalau kamu berdagang, menjual, bilang sama lawan transaksimu, jangan ada praktek tipu-tipu. Saya masih ingat dulu, zaman saya sekolah itu, ada orang yang kurang bisa ngitung, jaga warung. Jadi orang itu bawa duit 5.000, barangnya 8.000, minta kembalian 42.000. Tuh kan. Ya orang nggak paham, ya kembaliin aja begitu kan, orang nggak paham ya. Nah, ini nggak boleh ya, itu hal semacam itu tidak bisa melakukan transaksi. Kalau transaksi bersyarat boleh. Artinya bersyarat itu kalau nanti ditemukan indikasi mengalami penipuan bisa mengembalikan itu ya. Patokannya kalau begitu nggak apa-apa. Ya. Oke, sebelum saya lanjutin, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ini sama sebetulnya, sama ya, penjelasan lebih saja ya. Nah, ini contoh dari ada orang namanya Usayfi. Usayfi itu Masya Allah, orang yang kaya, kaya juga dermawan. Ya. Dia kalau musim haji, haji itu orang di Arafah, di Mina, di Mekah, nyiapin dapur umumnya dia. Ya, bagi-bagi sabil lah kalau zaman sekarang. Ya. Itu namanya Usayfi. Jadi semua keuntungannya itu dipakai buat sedekah kepada jamaah haji. Sampai sekarang banyak ini. Tuh. Cuman masalahnya Usayfi saking rajinnya sedekah,
bisnisnya kurang perhitungan, akhirnya kena terlilit hutang yang gede, nggak bisa bayar, nggak bisa. Maka kemudian Umar bin Khattab kasih perintah, asetnya Utsaifi disita, dilelang, digunakan melunasi seluruh tagihan yang harus dibayar. Ya. Ketika menyita aset, Umar bilang begini, ini ungkapannya luar biasa ya. Nah, ala inna Utsaifi Juhaina radiya min dinihi wa amanati bi ayyu qala sabaqal haja fa adana mu'ridon. Fa asbaha wa qaddina bihi faman kana lahu alaihi dainun falyahdur godan. Jamaah persaksikanlah Utsaifi ini puas kalau dianggap bisa melayani jamaah haji. Tapi tanpa hitungan yang baik. Sedekah itu boleh, tapi tetap pakai hitung-hitungan. Ya, jangan mentang-mentang sedekah, kewajibannya terbayar utang itu kewajiban. Jangan mentang-mentang udah sedekah, utang nggak dibayar, ya bahaya gitu ya. Maka kemudian kata Sayyidina Umar, nanti kita akan lelang hartanya. Ini orang yang bangkrut. Ya. Atau contohnya ini tadi orang yang sakit. Ya, ada sahabat namanya Sa'ad. Ya. Sa'ad itu Masya Allah. Ya. Sa'ad itu termasuk orang yang dijamin Nabi masuk surga. 10 orang. Orangnya masih di dunia, tapi Nabi kasih kabar gembira, orang ini masuk surga. Sebetulnya ada banyak, bukan cuma 10, tapi yang dapat bisyarah itu 10. Ya. Kalau yang lain itu sifatnya nggak langsung. Contohnya Bilal. Nabi itu bilang sama Bilal, Bilal, saya dengar suara sendalmu di surga. Mohon maaf, orang kalau kedengaran sendalnya di surga, orangnya di surga apa sendalnya doang? Kira-kira. Ya orangnya juga. Cuma Nabi nggak ngomong orangnya. Nabi ngomongnya, Bilal, saya dengar suara sendalmu di surga, kata Nabi. Ya. Nah, Sa'ad bin Mu'adz itu Masya Allah, orang kaya, nikah sama orang kaya, punya anak berhasil kaya-kaya semua. Ya. Kaya-kaya semua. Ya. Lalu kemudian, waktu itu sakit parah. Ketika sakit parah, ya, dia curhat sama Rasul. Ya Rasul, balagobi minal waj'i mataro. Rasul, sakit saya parah sekali, sebagaimana yang kamu lihat. Sementara harta saya banyak, yang mewarisi saya hanya anak perempuan. Ya. Artinya apa? Mungkin istrinya sudah nggak ada. Anak perempuan itu kan jatahnya dapat separuh, jatah aslinya dapat separuh. Tapi kalau kemudian ya cuma anak itu doang ya semuanya. Apa kata orang ini? Bolehkah anak saya kebetulan ya udah sukses, kaya, mantu saya juga kaya, boleh nggak saya sedekahkan 2/3 harta? Kata Rasul nggak boleh. Lah. Kultu afa atasaddaqu bisyatri. Boleh nggak kalau separuh? Rasul bilang nggak boleh juga separuh. Bagaimana kalau 1/3? Rasul bilang, wasulsu kasir. 1/3 itu udah banyak. Innaka angtadhara warasataka agniya khairum min angtadharahum alata yatakaffafunan nas. Engkau meninggalkan ahli warismu kaya itu lebih bagus daripada meninggalkan ahli waris miskin minta-minta sama orang lain. Jadi tetap kalau pengen ngasih wasiat untuk kebaikan, maksimal itu 1/3 kecuali kalau ahli warisnya ridho. Kalau ahli warisnya ridho ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau ahli warisnya tidak ridho jangan, maksimal 1/3. Ya perlu dihitung. Mohon maaf, wasiat itu perlu dihitung. Karena mohon maaf, kalau nggak jadi wasiat itu, harta ibu itu kadang-kadang ya mohon maaf habis begitu saja. Ada anak yang bijak dapat warisan dari orang tua, ada. Bijak dapat warisan dari orang tua, banyak melakukan sedekah atas nama orang tua. Banyak melakukan kebaikan yang diniati atas nama orang tua. Tapi ada anak itu yang dapat warisan dari orang tua itu nggak ada bijaknya sama sekali. Sedekah atas nama orang tua nggak pernah. Ya harta itu masih mending kalau nanti jadinya, masih penting kalau harta itu jadinya jadi ibadah, yang sering harta jadinya jadi maksiat.
Ninggalin anak harta banyak, ujung-ujungnya habis di plan. Ini kan masalah tuh ya. Maka sebagian ulama tuh ada yang menganjurkan sekali, tetap ada bagian dari harta itu yang diwasiatkan, disedekahkan, tetap itu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan bab apa namanya, bab suluh ya, akad damai. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Ini sama sebetulnya, tapi hanya penjelasan dari yang tadi sudah itu ya. Ya, penjelasan dari yang tadi sudah. Sekarang kita bahas soal suluh. Suluh itu artinya damai. Kita baca teksnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu pasal. Wa yasihhu sulhu ma'al ikrari fil amwali wa ma afdhu ilaiha wa huwa nau'ani ibra'un wa mu'awadatun. Dan sah akad damai itu disertai ikrar pengakuan dalam urusan harta dan apa-apa yang kaitannya dengan harta. Akad suluh itu dua macam, ibra' dan mu'awadah. Fal ibra'u iqtisaruhu min haqqihi ala ba'dihi wala yajuzu ta'alluquhu ala syartin. Suluh ibra' itu membebaskan sebagian hak daripada tanggungan. Tidak boleh digantungkan pada syarat tertentu. Wal mu'awadatu uduluhu an haqqihi ila ghairihi wa yajri alaihi hukmul bai'i. Suluh mu'awadah itu pindah dari yang awalnya hutang diganti dengan barang lain, berlaku akadnya nanti akad jual beli. Oke, kita akan bahas soal damai. Ketika disebut damai, berarti sebelumnya ada sengketa. Ada sengketa. Sengketanya urusan apa? Sengketanya urusan harta. Urusan harta. Paling panjang itu urusannya ya. Makanya ayat paling panjang itu ayat hutang. Karena urusan yang paling panjang itu urusan hutang. Yang repot itu, orang itu hutang kadang-kadang sengketa enggak ngaku hutang. Kan udah ikut aturannya tuh. Hutang itu dicatat, ya hutangnya dicatat. Hutang itu dipersaksikan, ya hutangnya dipersaksikan. Tapi giliran ditagih nggak ngaku kalau punya hutang. Makanya orang sekarang hutang itu nggak cukup dicatat ada saksi. Hutang itu pegang KTP zaman sekarang itu. Hutang itu divideokan zaman sekarang itu. Supaya orang kemudian nggak bisa dia berkelit, nggak bisa dia berkilah. Situ memang punya hutang sama saya. Makanya udah pernah saya jelasin kan. Orang berhutang itu ada jagaan yang bisa dibayar. Utang Bu berapa? 1 juta. Bayar kapan? 2 bulan lagi. Kok bisa? Ya kira-kira saya ikut arisan sisa 2 putaran. Kalau nggak bulan ini, bulan depan saya dapat. Ada yang dijagain, ada. Utang berapa? 1 juta. Bayar kapan? Itu gimana Allah aja. Nggak bisa itu. Enak bener ya. Situ yang hutang Allah suruh bayar ya. Enak bener ya. Nah repotnya ini kadang-kadang mohon maaf. Yang berhutang itu kadang-kadang lebih galak dari yang hutang. Ya. Bahkan berasa nggak punya hutang dia itu. Nah. Hutang itu kan sudah sempat kita jelasin. Itu nilainya kadang-kadang lebih tinggi daripada sedekah. Karena orang berhutang nanti bukan cuma sedekah tapi juga silaturahim orang hutang. Coba deh. Ibu ngutangin orang. Nanti ibu sering silaturahim sama dia. Ya buat nagih gitu kan. Buat nagih. Ya. Ini kemana ini? Ya silaturahim lah. Utangnya belum dibayar-bayar itu. Udah nggak saya bayar dulu deh biar ente sering kesini gitu kan. Ya. Silaturahim utangnya. Cuman yang repot itu kadang-kadang ya nggak rapi-rapi. Sengketa lama. Akhirnya kemudian udahlah damai saja. Kan begini. Kalau dalam hutang perdata, sengketa hutang itu panjang itu. Ya. Nanti hutang itu mau diselesaikan di pengadilan apa di luar pengadilan. Litigasi apa non litigasi. Kan kalau perdata gitu. Ya. Nanti kalau non litigasi ya bisa negosiasi. Negosiasi nggak bisa mediasi.
Kalau mediasi melibatkan pihak luar. Mediasi nggak bisa arbitrase, menggunakan pihak ketiga. Tuh. Oh, panjang urusannya, nggak selesai juga, litigasi, ya ke pengadilan nanti itu, perdata itu. Tapi kalau dalam Islam itu nanti ada akad, namanya akad suluh. Bisa pilihannya satu ta'ajjal. Pilihan yang pertama itu, kalau kemudian sengketa hutang, pilihan pertama nunggu. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau memang yang hutang belum punya duit, ya tungguin sampai punya duit. Masalahnya, kalau buat bayar utang nggak punya duit, kalau buat yang lain punya. Utang mah nggak dibayar, tapi statusnya ngeselin, gitu kan. Wah, belanja lagi, beli lagi. Ah, ini kan begini, kalau ditanya, nggak punya, ntar besok. Tapi buat, nah ini kan. Itu kadang-kadang yang ngeselin dari hutang itu gitunya. Mutusin silaturahimnya itu. Ngeblokir, ya, nggak ketemu apa, kondangan aja sengaja yang kira-kira nggak ketemu gitu kan. Nah, ada cara yang kedua itu nanti bisa damai, bentuk damainya ngurangi jumlah hutang. Kamu hutang sama saya 1 juta itu Masya Allah, ya. Itu sampai 3 turunan udah meninggal belum kebayar ini, ya. Udahlah daripada repot, silaturahim kita terganggu, kamu nggak ketemu saya nggak ketemu kamu. Gini aja deh, bayar 500.000 saya anggap lunas. Tuh. Jadi dibebaskan hutangnya 50%. Itu damai namanya. Jangan yang berhutang kemudian ngeyel. Ya kalau mau damai mah 100% lah gitu. Jangan. Kalau itu namanya nggak damai kalau itu. Kalau damai itu ada keinginan baik dari kedua belah pihak. Makanya syaratnya damai hutang itu boleh, syaratnya ngaku dulu. Ya mohon maaf saya punya hutang nggak kebayar karena emang nggak punya duit. Tapi kalau kira-kira hutang bebasin separuh insya Allah bisa saya bayar. Bisa. Ngaku dulu. Yang repot kadang-kadang damai tapi nggak mau ngaku. Ini repot. Banyak zaman sekarang orang minta maaf tapi nggak mau ngaku salah. Ya saya sebetulnya nggak bersalah ini, tapi saya minta maaf lah. Loh, gimana ceritanya gitu kan? Kalau kamu minta maaf ya kamu salah lah, harus ngakui, gentle ngakui. Kalau ada yang kadang-kadang gitu, saya sebetulnya nggak punya utang, tapi daripada ribut sama kamu, saya bayar saja lah separuh. Ini belum damai. Jadi harus ngaku dulu. Makanya kalau ada orang kemudian ngeklaim, kalau orang lain punya hutang sama dia punya bukti atau saksi. Ini videonya waktu hutang. Ini saksinya. Ini apa-apa-apa. Itu ada. Ya, hutang. Bisa hutang itu kemudian kita damai. Cara yang pertama tadi dibebaskan separuh. Namanya itu sulhul hatithah. Ya. Atau suluh ibro. Jadi suluh ibro itu membebaskan atau merelakan sebagian hak. Itu bisa. Ya. Membebaskan sebagian hak. Ya. Atau yang berlaku nomor 2. Yang berlaku. Kemarin kan kita bahas bab gade ya. Gade itu hutang yang disertai dengan agunan. Gade, ya. Ketika hutang jatuh tempo gagal bayar, tidak menjadi agunan itu milik kreditur, tidak. Tapi akan dijual dan kemudian dinilai harga pasarnya berapa. Kalau masih lebih ya balikin pada pemilik barang. Kalau kurang ya pemilik barang berarti dia masih punya hutang. Kan gitu. Nah kemarin ditanya juga itu kalau gadai yang nerima barang gadaian boleh make apa enggak. Kemarin udah saya kasih tahu kan. Caranya supaya bisa make itu akadnya jual beli komitmen. Ya. Ini saya beli dalam masa 6 bulan, nggak saya apa-apain. Kalau ente mau, 6 bulan lagi tebus. Bukan gade kalau itu jual beli. Hak milik sudah pindah. Kalau itu boleh. Ini yang repot orang, hutang, kemudian nggak ada agunan, ditagihnya susah. Tagih susah apa segala macam. Akhirnya kemudian, gini aja deh. Ente kok nggak bayar-bayar. Saya kebetulan lagi nyari sepeda. Ini kamu punya sepeda. Udah deh, sepedanya saya ambil, saya anggap lunas. Kalau memang harga sepeda dengan hutangnya nilainya kira-kira setara, boleh, nggak apa-apa.
Jangan sampai hutangnya cuma 200.000, ngambil sepeda yang 5 juta. Ya nggak boleh. Saya anggap lunas, ya ambil sepeda. Ya nggak boleh kalau ini. Yang kira-kira antara nilai hutang dengan harga sepeda, kira-kira itu ya mirip-mirip lah. Tuh, ya. Misalnya hutangnya 2 juta, sepeda 1.900.000, apa 2 juta. Yang mirip-mirip lah. Itu nanti disebutnya adalah sulhul muawadhah. Hutang piutang yang pembayarannya akhirnya dalam bentuk barang. Jadi hukumnya jual beli. Jadi nanti ada hutang piutang bayarnya bukan berupa uang, bayarnya nanti berupa barang misalnya kayak tadi itu. Atau mohon maaf, jadi hukumnya jual beli. Atau nanti ada hutang piutang bayarnya dalam bentuk sewa menyewa. Wah, ente utang nih kok nggak bayar-bayar ini, apa susah? Ya nggak ada. Gini aja deh, saya di rumah kebetulan lagi ngebangun, kurang connect. Dah, ente kerja di rumah saya jadi connect, utang ente 1 juta, kerja seminggu lunas hutang. Tuh. Tapi yang kira-kira memang logis ya, utangnya 1 juta, harga connect sekian, udah kamu kerja di rumah saya 7 hari hutang lunas. Jangan sampai utangnya 1 juta suruh kerja setengah tahun. Ya jangan. Ya yang kira-kira masuk akal. Itu berarti pembayaran hutangnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk upah mengupah. Begitu. Bisa. Ya bisa. Mirip kayak orang makan di warung nggak bayar suruh cuci piring. Kan gitu. Nah itu kan yang dihitung ya nilainya. Nilai yang awalnya pembelian makanan dibayarnya dengan jasa nyuci piring. Kan gitu ya. Oke, sebelum saya lanjutin, ini ada pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ingin tahu bagaimana sebab musabab ada kalimat wal yatalattaf di surat Al-Kahfi berwarna merah di dalam Al-Quran. Oke. Bismillah. Wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Itu ditandain merah karena merupakan kalimat tengah Al-Quran. Al-Quran itu 30 juz, 60 hizib, 114 surat. Kalau ngikut hitungannya Imam Hafiz 6.236 ayat. Jadi jumlah ayat kalau ngikut riwayat Imam Hafiz, bacaan yang biasa kita baca, 6.236. Meskipun penceramah itu demennya 6.666. 6236. Kalimatnya, kalimat tengah Al-Quran ada pada kalimat wal yatalattaf. Jadi kalau orang baca dari alif lam mim sampai wal yatalattaf, itu artinya udah setengah baca kalimat Al-Quran. Makanya surat Al-Kahfi itu juz berapa? Juz 15 atau 16? Ya. 16. 15-16 kan? Ya. Jadi tengah-tengah dia ya, wal yatalattaf itu. Ada memang riwayat. Ini riwayat yang sifatnya dhaif. Nabi punya menantu namanya Utsman bin Affan. Menjadi khalifah yang ketiga. Nabi meninggal digantikan Abu Bakar. Abu Bakar itu prosesinya adalah bai'at. Jadi para tokoh kumpul, musyawarah, kemudian sepakat Abu Bakar jadi khalifah. Abu Bakar jadi khalifah tidak lama, hanya 2,5 tahun, hampir 3 tahun. Digantikan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu bukan penunjukan, tapi rekomendasi. Abu Bakar waktu sakit itu tulis surat, kalau bisa yang menggantikan Umar. Tapi bukan suratnya yang bikin Umar jadi khalifah. Yang bikin Umar jadi khalifah karena dibaiat. Ya. Dipilih oleh masyarakat. Kenapa? Berdasarkan rekomendasi Abu Bakar. Karena Umar yang paling kenal Abu Bakar luar dalam. Kebijakannya lanjut. Umar subuh-subuh ditikam waktu sujud. Nggak langsung meninggal. Bentuk tim 6. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. 6 orang nih formatur bentuk khalifah.
Kata Umar, 6 orang itu suruh musyawarah maksimal 3 hari. Kalau 3 hari belum ketemu khalifahnya, bunuh semua 6-6-nya. Tuh. Berarti nggak guna 3 hari musyawarah nggak ketemu. Gitu. Musyawarah 6 orang ketika dilakukan, notulennya itu Abdullah bin Umar anaknya. Itu kemudian draw 3-3. Ali 3 suara, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, karena Bani Hashim, ibunya Zubair, itu adiknya Abu Thalib, dan kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, karena pernah besan dengan Bani Hashim. Utsman juga 3 suara, Utsman, Tolha, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman dengan Utsman itu satu susuan dulunya. 3, draw. Akhirnya Abdurrahman bikin survei. Pagi-pagi setiap orang datang ke pasar ditanya, milih Ali apa Utsman? Milih Ali apa Utsman? Milih Ali apa Utsman? Pollingnya menang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan jadi khalifah. 6 tahun pertama stabil. 6 tahun berikutnya sudah tidak kondusif secara politik itu. Ya. Banyak timbul pemberontakan di mana-mana. Lalu kemudian Utsman itu dikepung kediamannya, diblokade. Ali ngutus anaknya 2, 3. Hasan, Husain, Muhammad bin Hanafiyah. Dan anak-anak sahabat dikumpulin, dibikin pasukan khusus menjaga rumahnya Utsman bin Affan. Kecolongan ada yang manjat, masuk kamarnya Utsman. Lalu kemudian ketika Utsman lagi baca Quran, surat Al-Kahfi katanya, ketika akan ditebas, punya istri baru namanya Naila. Ya. Naila ini orang Arab ya. Itu ketika akan ditebas, nyodorkan tangannya kena kelingkingnya. Kelingkingnya katanya jatuh pada ayat wal yatalatop, makanya ditulis merah. Tapi riwayat ini mohon maaf riwayat yang lemah. Wal yatalatop ditulis merah karena kalimat tengah Al-Qur'an ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sebelum saya lanjut ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, silakan Bu. Baik. Presidennya meninggal. Nah, sedangkan yang itu bangunannya itu nanti bertanggung jawab. Oke, baik. Harus dibedakan antara hutang personal dengan yang bukan personal. Ya. Ada, harus dibedakan. Saya misalnya di rumah lagi ngebangun, ya, pesantren lagi ngebangun, pesantren punya hutang di material. Ya nagihnya jangan sama saya. Itu bukan hutang saya. Itu hutang pesantren. Pesantren punya keuangan yang nggak gabung dengan keuangan saya. Presiden itu waktu dia hutang bukan atas nama pribadi. Kecuali kalau dia hutang dipakai buat kawin lagi, itu beda. Ya. Presiden kan ketika hutang itu, hutangnya presiden itu amanat pemerintahan. Dia nggak bisa ujuk-ujuk, halo Cina minta utang dong, nggak bisa kayak begitu. Ada prosedurnya, ada hutang, ada konsensinya apa, kolateralnya apa, jaminannya apa, ada. Dan itu diajukan juga nggak instan, nggak ngutang sekarang, disetujui sekarang. Makanya ada yang namanya APBN, kan begitu. Diajukan ke DPR, bersidang, dan segala macam. Jadi hutang yang dilakukan presiden itu hutangnya in acting sebagai kepala pemerintahan, kan gitu. Ya jangan kalau begitu kesian Jokowi nanti, ya kesian. Hutangnya itu ribuan triliun itu, bukan. Ya. Itu bukan hutang pribadi dia. Soalnya apa? Bukan hartanya dia. Dia hanya sebagai kepala negara. Soalnya kalau dihitung begitu, nanti Jokowi kena zakat juga banyak gitu. Karena APBN dihitung hartanya dia. Ya bukan. APBN ya hartanya bangsa Indonesia.
Kalau itu kemudian harta Jokowi, dia wajib zakat. Itu hutangnya Jokowi, dia wajib membayar. Tapi hutang negara itu, tapi kan saya rakyat nggak ikut ditanya. Yang ditanya bukan ibu, yang ditanya wakil rakyatnya. Nanti kan ada bahasan bab wakalah. Wakalah itu pemberian kuasa. Kita ketika nyoblos itu di saat yang sama memberikan kuasa kepada wakil kita untuk ngurusi apapun yang kaitannya dengan legislatif. Jadi pertanyaannya, apakah nanti Jokowi dimintai pertanggungjawaban terhadap hutang negara? Ya tidak, tidak. Dia akan dimintai siapapun pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kebijakan yang zalim. Itu akan dimintai. Tapi kalau hutang itu ya hutang kaitannya bukan hutang pribadi ya tidak. Ya nanti kan tetap dibayar itu, ya. Dibayarnya ya bukan oleh dia, dibayarnya ya oleh pemerintah juga begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, nanti dalam bab kasus sengketa itu ada kasus, mohon maaf, kasus sengketa kalau di Arab itu ada yang namanya rausan. Rausan itu daun jendela. Orang dulu itu kan Masya Allah ya, dia itu kalau punya tanah, tanahnya itu nggak dihabisin. Punya tanah sekian meter, bangun rumahnya nanti nggak segitu, tanah 90, bangun rumah paling 70. Ada wakaf jalan tuh ada. Orang dulu itu kalau bisa kalau kita buka jendela keluar, jendelanya masih di tanah kita. Kalau kita punya talang air hujan, jatuhnya air hujan masih ke tanah kita. Orang sekarang kadang enggak. Pipa PDAM-nya aja bukan di tanah dia, bukan tuh kadang-kadang ya. Apa hukumnya daun jendela kalau kemudian apa namanya bukanya keluar, bukan ke dalam. Ya. Saya itu dulu tinggal di apa namanya ya rumah susun lah begitu ya. Mau nyebut apartemen kok terlalu mewah ya, rumah susun lah, rusun ya. Kalau di Mesir kan rata, nggak ada yang punya rumah pribadi, semuanya itu rumah susun semua. Lah rumah susun itu pasti balkonnya itu dipakai buat jemuran, kan pasti begitu. Ini jendelanya menghadap keluar semua, dia nggak ke dalam. Jadi kadang-kadang kita belanja aja, itu nggak turun ke bawah, orang nggak ada liftnya, nggak ada, tangga. Maka rata-rata di rumah itu pada punya ember dan tali semua itu, rata-rata. Kalau ibu pernah lihat film Ayat-Ayat Cinta itu ya emang begitu ya. Tukang ikan lewat gitu, panggil tukang ikan, nah, lemparin apa? Lemparin ember. Ya ada duitnya bukan embernya doang ya. Mulai pengen belanja juga sama. Nah, daun jendela yang kemudian menghadap keluar itu bagaimana? Nanti patokannya ada yang membahayakan pengguna jalan atau tidak? Ya. Kalau yang membahayakan pengguna jalan nggak boleh, kecuali kalau keluarnya masih di tanah dia nggak apa-apa. Atau beda, ada jalan raya, ada gang, ini beda. Kalau gang, jalan-jalan kampung, itu biasanya memang bukan pemerintah beli dan bebasin, bukan. Jalan-jalan kampung itu, gang-gang yang ada di kampung, itu biasanya memang wakaf pemilik tanah zaman dulu. Ini dia punya tetangga begini nih, ini ngewakapin setengah meter, jadinya jalan. Rata-rata begitu. Maka kalau kita jalan ke kampung itu enak sekali, lebar-lebar, luas-luas jalannya begitu. Tapi kalau kita ke perkotaan, gang itu sempit, jangankan motor, orang perwis itu nggak bisa. Perwis nggak bisa. Nah, kalau kita kemudian buka daun jendela keluar, kalau membahayakan pengguna jalan itu nggak boleh, bahkan dibahas, ya. Menghadap jalan umum itu nanti bagaimana? Kalau menghadap jalan umum boleh selagi tidak membahayakan. Kalau membahayakan nggak boleh. Kalau gang buntu kan berarti memang jalan itu rata-rata milik bersama. Boleh seizin bersama. Kalau misalnya satu gang situ memang buka jendelanya keluar nggak apa-apa. Itu fikih itu sampai ngebahas begini. Gerbang rumah itu dimajuin boleh, dimundurin harus seizin bersama. Ini ya, saya agak lebih susah gambarnya itu, karena kalau saya emang nggak ahli di bidang gambar ya. Saya saya cari ilustrasi itu kayak begini.
Itu jalan raya ya. Ini kan jalan raya nih ya. Kemudian ada jalan masuk ya, ada jalan masuk. Ini di sebelah kanan dan kiri rumah, sebelah kanan dan kiri rumah masing-masing. Kita punya pintu gerbang masuk ke rumah kita. Ya. Kalau kita majuin naik ke atas, itu boleh, nggak apa-apa. Kita masih di milik kita, masih di tanah kita, gerbangnya kita majuin lebih dekat ke jalan raya, boleh. Karena nggak ganggu orang. Nggak tuh. Tapi kalau gerbangnya kita mundurin, itu nggak boleh. Karena kalau gerbangnya kita mundurin, nanti orang mau parkir juga susah. Ya. Jadi kalau gerbangnya kita majuin lebih dekat dengan jalan raya, itu boleh. Tapi kalau dimundurin, itu nggak boleh, kecuali seizin bersama. Tuh, ya. Jadi kalau majuin, langsung boleh. Kalau mundurin tuh maksudnya nanti begini ya. Sambil contoh. Rumah yang kedua yang lebih jauh, kalau gerbangnya rumah yang pertama dimundurin menjadi lebih jauh dari jalan raya, dia akan kesulitan kalau kemudian dia pengen belokin kendaraan, akan kesulitan. Ini padahal fikih zaman dulu yang orang masih pakai kuda, masih pakai kereta kuda. Patokannya sederhana, kalau seizin bersama boleh, tapi kalau kemudian tidak seizin bersama tidak boleh ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang masih iskal dan ingin ditanyakan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Izin warahmatullahi bertanya, tapi di luar materi ini hari Baik. Tentang sholat syuruk. Sholat Syuruk. syuruk, baik. Biasa kita di masjid kan sesudah bunyi tanda syuruk, seperti pernah Ustadz jelaskan dulu, kita tunggu 10 atau 15 menit afdalnya. Tapi suatu waktu saya itu mau pergi, saya tahu nanti saya akan nggak sempat salat duha. Apakah saya bisa sesudah sholat syuruk itu saya sambung dengan salat duha saya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat duha itu kalau sudah tinggi matahari. Kalau sholat syuruk memang dua pendapat. Sholat syuruk itu atau isyrok itu ada pendapat sama dengan duha, nunggu tinggi matahari. Tinggi matahari kira-kira 4 derajat. 4 derajat. 4 derajat itu kira-kira 16 menit. 1 derajat itu 4 menit. Ya. Jadi misalnya waktu sekarang syuruk itu jam berapa? Jam 5.3 berapa? Syuruk. Enggak, syuruk sekarang jam 5, belum, enggak sampai 5.40. Ya. 5.36 atau 5.37 kira-kira begitu, kurang lebih lah ya syuruk itu. Itu nanti duha ya ambil jam 6, duhanya ambil jam 6 ya. Kalau kita misalnya nanti enggak sempat duha. Nah, sebetulnya kalau kita ngikut gayanya Rasul, kalau enggak sempat duha di masjid, enggak sempat duha di rumah, kita bisa duha di perjalanan, bisa. Kita kan naik mobil nih. Naik mobil yang penting dalam keadaan suci, lalu kemudian nanti kita sujud dan ruku sebisanya, tidak ngadep kiblat nggak apa-apa. Rasul itu sering sekali sholat sunnah di perjalanan, sambil naik onta, naik kuda sholat sunnah. Jadi habis syuruk langsung duha bisa apa enggak? Kalau sudah masuk waktunya bisa, tapi kalau belum masuk waktunya nggak bisa, begitu ya. Jadi kira-kira Ustadz tadi kalau suruknya tadi 5:30 ya, Ya. kalau yang sekarang kira-kira duhanya itu minimalnya itu 16 menit. 16 menit 16 menit. sesudah bunyi. Sesudah bunyi. Itu minimal 16 menit. Kami kan kalau di masjid, iya sesudah bunyi, kami itu salat suruknya 10 sampai 15 menit sesudah bunyi. Ya. Nah, itu udah bisa. Berarti udah duha. Sudah bisa masuk duha. Jadi syuruk itu tadi saya bilang ada dua pendapat. Awal duha. Ada syuruk yang awal duha, itu berarti nunggu minimal 16 menit. Ada syuruk yang ketika terbit. Oh, yang ketika bunyi. Ketika bunyi itu syuruk langsung boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Jadi yang waktu dibilang makruh dan itu pada waktu kapan? Sebelum syuruk? Tidak berlaku untuk sholat syuruk. Waktu makruh itu tidak berlaku untuk sholat tahiyatul masjid, tidak berlaku. Berarti waktunya, maaf Ustaz. Jadi waktunya kira-kira sebelum bunyi itu berapa menit itunya yang dimakruhnya itu?
Nggak ada, kalau sholat syuruk nggak ada makruhnya. Jadi begini ya, Maaf Ustaz, bukan sholat sholat yang syuruk. dilarang, sholat yang punya waktu terlarang, itu hanya 4 sholat. Tidak semua sholat punya waktu terlarang. Sholat yang punya waktu terlarang, kalau dalam itu hanya 4 sholat. Sholat yang sebabnya mutaakhir. Sholat sunnah ihram, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah mutlak. Ini berlaku 5 waktu. Nggak boleh ba'da subuh, nggak boleh ba'da asar, nggak boleh tengah hari, nggak boleh matahari terbit dan ketika akan terbenam. Ini hanya 4 sholat sunnah. Di luar 4 sholat sunnah ini nggak ada masalah, mau sholat apapun nggak ada masalah nih. Jadi yang nggak boleh itu, misalnya begini, ketika matahari terbit, sholat Idul Adha boleh atau tidak? Boleh, nggak ada masalah ya. Cuma memang afdolnya nunggu duha, ya. Tapi kalau pertanyaannya, bolehkah sholat duha ketika matahari terbit? Belum waktunya. Itu sama saja nanya, boleh nggak nanya terawih ketika matahari terbit? Belum waktunya kalau itu. Tapi kalau pertanyaannya, bolehkah sholat syuruk ketika matahari terbit? Boleh. Karena ada 2 pendapat ya. Ada yang bilang awal duha, ada yang bilang ketika terbit. Saya sendiri begini, kalau saya ngaji masih agak lama, saya ambil syuruknya awal duha. Tapi kalau saya misalnya ngajinya memang sudah akan berakhir ketika syuruk, pas saya langsung sholat itu, nggak apa-apa. Langsung sholat nggak apa-apa. Ya. Imam Bajuri bilang sudah masuk waktunya sholat syuruk, sudah masuk gitu ya, nggak apa-apa ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ya. Karena sudah akan asar, sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.